Ini dia nih yang saya bilang tadi, fams. Namanya teh Cascara. Teh ini memang beda sama teh pada umumnya. Soalnya bukan dibuat dari daun teh, melainkan dengan kulit biji kopi. Just info nih, fams. Cascara berasal dari bahasa Spanyol yang artinya kulit. Gak jauh beda sama bahasa Inggris yang merujuk pada kulit buah biji kopi. Sebenarnya, kulit buah biji kopi yang dikeringkan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu di Ethiopia. Kulit untuk teh ini berasal dari biji kopi Arabica. Garut emang dikenal sebagai salah satu produsen kopi Arabica terbaik di Indonesia. Malum sih, Garut berada di wilayah ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya mencapai 18 derajat Celcius. Jadi cocok nih ditanami tanaman kopi. Kandungan kafein biji kopi Arabica lebih rendah dari jenis kopi lainnya. Makanya, kopi Arabica paling dekat dengan para penggila kopi. Sekarang kita ikutin nih proses bikin teh Cascaranya. Biji kopi harus dipilih dengan kualitas yang paling bagus. Caranya, rendam biji kopi dengan air. Kalau tenggelam, tandanya biji kopi memiliki kualitas bagus. Lalu, jemur biji kopi di bawah sinar matahari. Waktu jemurnya bisa sekitar 28 hari, sampai biji kopi benar-benar kering. Proses penjemuran ini untuk menghasilkan kadar air biji kopi menjadi 12%. Nah, ini dia nih, biji kopi sudah disimpan. Sekarang, biji kopi sudah boleh dikupas. Proses kupas juga dilakukan dengan mesin khusus. Jadi, gak usah repot lagi dikupas secara manual. Tinggal tuang aja, otomatis biji dan kulitnya terpisah. Oh iya, dulu kulit biji kopi ini cuma dianggap limbah. Biasanya sih, fams, dimanfaatkannya jadi pupuk kompos. Cara penyajian teh Cascara sama kayak teh pada umumnya. Tinggal seduh aja dengan air panas. Lalu diamkan sampai keluar ekstrak kulit biji kopi. Kandungan kafein pada teh Cascara juga sangat rendah, meski diseduh dalam waktu yang lama dengan suhu yang tinggi. Kadar kafeinnya ada di angka 111,4 mg per liter. Selain itu, teh Cascara juga memiliki cita rasa yang manis. Manfaatnya juga luar biasa. Kandungan antioksidannya dipercaya bisa menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, minum teh kulit biji kopi bisa meningkatkan kinerja otak dan daya ingat. Teh ini juga bisa jadi alternatif sebagai pengganti minum kopi tanpa rasa takut susah tidur. Nah, kalian tahu nggak, fams? Garut nggak cuma terkenal sama dodolnya aja, tapi juga kopinya. Kopi Jawa Barat emang udah terkenal sejak zaman Belanda. Dengan banyaknya lahan perkebunan kopi, serta dataran tinggi yang cukup baik, membuat kopi Garut punya kualitas yang bagus. Salah satunya di wilayah Papandayan. Biji kopi yang dihasilkan punya aroma khas dan rasa masam, berbeda dari kopi daerah lain. Fams, wisata edukasi kopi pun menjadi populer dengan mengikut kegiatan dari memetik hingga kopi siap dinikmati. Pertama, kita akan dikenalkan dulu jenis-jenis pohon kopi yang ada. Seperti yang satu ini nih, jenis Arabica Sigarutang. Karena lokasinya berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut lah, yang membuat kopi jenis ini cocok untuk ditanam. Untuk memetik biji kopinya, ada caranya, fams. Yang boleh dipetik atau dipanen hanya biji kopi yang sudah merah. Dan memetiknya harus diputar, supaya tidak merusak dan bisa cepat tumbuh lagi. Biji kopi pun ada jenisnya, yaitu biji kopi lanang atau tunggal. Dan biji kopi dua yang seperti pada umumnya. Nah, ini dia. Ini yang lanang, ini yang hitam. Biji kopi lanang bisa juga disebut cacat, tapi malah memiliki nutrisi yang lebih banyak daripada biji kopi dua. Saat panen pun, kemungkinan biji kopi lanang hanya 10%-nya. Karena hal inilah, harga biji kopi lanang lebih mahal dibandingkan yang biasa. Nah, ini yang bukan lanang. Ini coba lihat. Tuh, ini kan udah kedua. Udah kebuka dua. Wah, iya ada dua. Fams, setelah panen, masih ada proses pengolahan kopi yang dapat mempengaruhi cita rasanya saat diseduh. Nah, kalau ini kita akan bahas yang menggunakan proses fermentasi, fams.
atau yang dikenal juga dengan sebutan kopi wine. Disebut wine karena menggunakan metode fermentasi layaknya wine atau minuman anggur, sehingga membuat rasa kopi di akhir akan menjadi lebih asam. Tapi tenang fams, jangan berpikir jadi layaknya wine yang beralkohol. Kopi wine ini dijamin enggak kok, karena tidak menggunakan bahan alkohol dalam proses fermentasinya. Biji kopi yang sudah panen dicampurkan dengan air putih dan didiamkan selama kurang lebih 14-20 hari sebelum masuk ke proses jemur. Proses penjemurannya gak jauh beda dengan proses lainnya. Biji kulit utuh dengan kulitnya sama-sama dijemur di atas kayu yang memiliki rongga udara. Proses penjemurannya pun cukup lama, yaitu 1 bulan. Oh iya fams, ada hal penting nih untuk diperhatikan saat fermentasi, seperti waktu, suhu, dan kandungan pH air, serta kebersihan alat-alat yang digunakan. Karena memerlukan waktu penjemuran yang lama, jika musim hujan, proses penjemurannya dapat dilakukan dalam greenhouse. Jadi nggak heran deh kalau harga kopi wine lebih mahal daripada kopi biasa. Lanjut, kita akan mengenal proses roasting, yaitu proses memasak kopi atau proses mengeluarkan air dalam kopi supaya kering dan mengembang bijinya. Ketika kopi di roasting, biji kopi berubah warna menjadi coklat. Apabila biji kopi berwarna lebih gelap, berarti proses roastingnya akan lebih lama. Roasting pun ada tingkatannya fams, dari yang light roast dengan warna masih coklat muda dan kurang tercium aromanya. Yang kedua, medium roast, di mana cita rasa manis dan asap sangrai tajam tercium. Dan yang ketiga, dark roast, merupakan tingkatan paling matang pada roasting. Semua ini dipengaruhi oleh tingkatan suhu yang kita gunakan. Kemudian, biji kopi didinginkan terlebih dahulu sebelum proses grinder, atau yang dikenal juga dengan penggilingan. Bubuk hasil penggilingan pun ada beda-beda fams, seperti tekstur yang kasar, sedang, dan halus. Memang membuat kopi ini seperti seni fams, perlu teknik khusus, perhitungan, dan feeling agar cita rasa kopi yang dihasilkan luar biasa pastinya. Terakhir, kita akan belajar menjadi barista dan teknik yang dipakai yaitu V60 dengan cara menuangkan air panas secara perlahan di sekitar bubuk kopi di atas alas dengan gerakan melingkar. Kalau dilihat sih caranya mudah ya fams, tapi nggak semudah itu Ferguso. Karena harus diperhatikan tekstur kopi yang digiling, temperatur air, dan lama penyeduhannya. Semuanya ngaruh ke hasil rasa kopinya. Oh iya fams, selain bikin melek, kopi ternyata juga bisa bikin tenang. Caranya gimana tuh? Pengen tahu nggak? Jadi, kalau di kedai kopi lereng Gunung Kelir, Semarang, Jawa Tengah ini, kopi nggak cuma diseduh, tapi dibikin parfum. Awalnya di tahun 2018, warga dan Karang Taruna Dusun Kertas mulai membuat pengharum beraroma kopi ini. Kalian juga bisa bikin sendiri loh di rumah. Kita intip yuk pembuatannya. Sebelum mulai proses pengolahan, biji kopi harus dipilih dulu. Yang dipilih bukan yang kualitasnya bagus, tapi justru harus yang cacat alias defect. Soalnya kalau yang bagus, kan diolah jadi minuman fams. Setelah proses sortir, barulah masuk ke tahap pengolahan. Bahan yang dibutuhkan adalah ragi tape dan bibit parfum rasa black coffee. Ragi tape berfungsi sebagai zat pembantu fermentasi. Gunakan sedikit saja, haluskan, lalu masukkan ke dalam bibit parfum. Kemudian kocok hingga merata. Lalu, tuang cairan bibit parfum yang sudah tercampur ragi tape ke dalam plastik berisi biji kopi yang sudah disortir. Terus, diamkan deh selama minimal 3 hari. Gak usah ditegur, apalagi diajak ngobrol, udah diemin aja. Isi pewangi sudah selesai diproses. Saatnya mengolah kemasan. Bentuk packaging dibuat seunik mungkin untuk menarik perhatian. Yang dibuat adalah kemasan ramah lingkungan. Terdapat 2 tipe,
Yang satu menggunakan kayu pinus luar, yang satu lagi menggunakan karung goni. Harga satuan dipatok mulai dari 15.000 hingga 20 ribuan. Parfum kopi ini bisa digunakan untuk pewangi ruangan atau mobil. Makanya tadi saya bilang, kopi juga bisa bikin tenang suasana. Kalau ruangan ada wangi aroma kopi, pasti suasana jadi adem kan? Setuju? Ngomongin kuliner Nusantara, gak lengkap rasanya tanpa mengikut sertakan jajanan pasar, fams. Disebut jajanan pasar karena kue-kuenya ini awalnya lebih banyak dijual di pasar tradisional aja. Tapi semakin berkembangnya zaman, kudapan ini bisa kok ditemukan di berbagai tempat. Ada cenil, kue kacamata, kue tok, klepon, putu ayu, sampai putu bambu. Anyway, nah kamu juga harus bangga nih fams. Baru-baru ini, kue putu ayu berhasil masuk daftar 50 best cake atau kue terbaik di dunia. Oh my wow, kue Indonesia mendunia. Dari data yang dirilis Taste Atlas, kue putu menempati peringkat 45 dengan perolehan skor 4,21 fams. Kue putu ayu mengungguli kue tradisional dari Rumania, Jepang, bahkan Prancis. Wah, keren abis deh. Gak heran sih, kue tradisional ini emang selalu bikin kangen dan ingin bernostalgia. Zaman dulu, putu identik dengan kudapan yang disajikan di pagi hari. Karena makin banyak peminatnya, kue ini bisa dibuat cemilan sore dan malam hari, fams. So, kamu sekarang bisa menyantapnya kapan aja deh. Meski dianggap Indonesia banget, ternyata kue ini bukan asli Indonesia loh, tapi berasal dari wilayah Tiongkok. Makanya, kue putu ini bisa ditemukan di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, yang juga dihuni etnis Tionghoa. Oh iya fams, di China Silk Museum, sejarah menyebutkan kalau kue putu seperti ini sudah dijadikan sarapan di Tiongkok pada abad ke-16. Bahkan, diperkirakan sudah dikenal masyarakat dinasti Ming sekitar abad ke-13. Disebut kue putu karena kata putu tercantum dalam naskah sastra lama, yaitu Serat Centini, yang ditulis pada tahun 1814 di masa Kerajaan Mataram. Uniknya lagi nih fams, adonan kue ini diletakkan dalam sebilah bambu. Kalau sekarang sih, ada yang pakai pipa sebagai pengganti bambu. Di Indonesia, kue putu mengalami sedikit modifikasi fams. Kalau di Tiongkok, isian kue ini adalah kacang hijau. Masyarakat Indonesia justru menggantinya dengan gula Jawa karena menjadi bahan yang mudah didapat. Makin kesini, kue putu juga berubah tampilan fams. Misalnya, stik putu ini nih. Cakep-cakep ya. Wah, kamu wajib coba nih fams. Olahan tepung beras yang memiliki varian rasa ini. Sekarang, intip nih cara bikinnya. Siapkan bahan-bahannya. Lalu, masukkan pewarna makanan ke dalam air hangat. Kemudian, campur ke dalam tepung beras dan ratakan. Langsung deh, kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa, kasih stik dan topping biar rasanya makin enak. Setelah itu, kukus sekitar 30 menit fams, agar adonan padat dan matang. Tinggal kasih topping sesuai selera fams. Ada durian, stroberi, blueberry, atau coklat. Kalau udah siap, tinggal kita santap. Mantap! Oleh masyarakat desa Watu Lawang, Kabupaten Kebumen, kue putu ayu ada yang dibuat dari bahan alami, yaitu temulawak. Beneran fams, kita nggak lagi ngelawak. Justru kudapan ini cocok nih untuk menangkal virus-virus nakal. Untuk buat kue putu ayu temulawak, bumbu pati temulawak jadi bahan utamanya. Rasa pedas hangat dan sedikit pahit jadi karakteristiknya. Tenang fams, kalau diracik dengan resep yang tepat, olahan kue dari sari pati temulawak ini gak cuma nikmat, tapi juga sehat. Temulawak mirip sama kunyit, mengandung kurkumin dan minyak atsiri yang punya banyak manfaat bagi kesehatan. Gak nyangka fams, ternyata kue putu ayu kesukaan saya, wih mendunia fams. Wah, senang gak tuh? Bikin banget tentunya, ya kan? Kuliner Indonesia mendunia, semoga makin banyak lagi deh ya kuliner-kuliner Indonesia yang mendunia. Nah, tapi kita masih punya info nih, maksudnya ada lagi info ya tentang kue tradisional yang mendunia. Wih, kira-kira apa ya fams ya? Nah, kita simak ya, ini dia. Gak kalah membanggakan fams,
Roti Gambang juga masuk dalam daftar 50 roti terbaik di dunia versi CNN. Wah, Indonesia mendunia! Roti klasik peninggalan Belanda ini juga dikenal dengan sebutan roti ganjel rel. Waduh, jangan kaget gitu dong, fams. Nama ganjel rel ini dipilih karena rotinya bantet, mirip dengan ganjel rel atau bantalan rel. Bentuknya kotak, berwarna coklat dan bertabur wijen. Memiliki aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Enak deh pokoknya. Kalau mau coba, kuy, kita bikin aja. Cairkan gula aren, lalu dinginkan deh. Campur tepung terigu, gula pasir, ragi, tepung tapioka, dan air. Aduk sampai adonan tidak menggumpal. Selanjutnya, buat adonan rempah. Coklat bubuk dan kayu manis diaduk rata. Setelah gula aren dingin, masukkan aneka rempah. Lalu, tambahkan tepung terigu dan biang roti. Kalau udah rata, timbang adonan seberat 350 gram. Masukkan deh ke dalam loyang cetakan. Agar rasanya makin enak, olesi dengan air dan taburin biji wijen. Panggang dalam oven bersuhu 170 derajat selama 30 menit. Harum! Fans, sebenarnya roti gambang atau ganjel rel ini dulu dibuat dari tepung singkong. Tekstur singkong yang kenyal membuat roti ganjel ini menjadi keras. Jadi jarang deh peminatnya. Makanya lebih enak pakai tepung terigu supaya empuk. Sekarang, roti ganjel rel selalu menjadi rebutan dalam perayaan Dugderan, yakni acara pembagian roti di tengah tradisi menjelang bulan Ramadan. Banyak warga yang percaya, roti ganjel rel ini mampu memperkuat stamina. Siapa nih yang mau coba? Lihat nih tampilan kue lapis legit ini. Cantik ya? Warna-warni kayak pelangi. Bahkan ada juga nih kue lapis yang warnanya seperti tikar bambu. Hebatnya lagi, kue lapis legit ini masuk dalam daftar kue tradisional terlezat di dunia versi CNN pada tahun 2016. Oh my wow, Indonesia mendunia! Bikin kue lapis legit ini butuh keterampilan dan kesabaran tingkat tinggi loh fams. Adonannya harus dibuat secara berlapis dan dipanggang secara berulang. Selama 350 tahun dijajah Belanda, kue lapis menjadi warisan budaya Indonesia loh. Orang Belanda biasa menyebutnya dengan bacon cake. Dalam sejarah yang berkembang di Indonesia, si manis ini disebut dengan spekkoek atau kue 1000 lapis. Kata spek ini memiliki arti lapisan lemak babi. Jangan kaget dulu, nggak ada tambahannya lemak babi sama sekali kok. Karena lapisan pada kue lapis ini mirip sama lapisan lemak babi aja. Dalam bahasa Inggris, kue manis ini disebut sebagai thousand layer cake. Iya, karena wujudnya yang berlapis-lapis, fams. Dulu nggak semua orang bisa bikin kue lapis legit, fams. Soalnya butuh ketelitian dan perhitungan yang tepat dalam meraciknya. Takaran setiap lapisnya harus sama. Jangan sampai ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jumlah lapisan yang dibuat minimal 18 sampai 38 lapis. Bayangin aja, buat satu kue ini bisa mencapai 7 jam lamanya. Wah, kudu harus sabar nih. Proses bikinnya yang lama? Gak heran kalau harga sebuah lapis legit ini bisa mencapai setengah juta rupiah. Fams, lapis legit ini menjadi kuliner yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Cina loh. Mereka percaya semakin banyak lapisan pada kue ini, bisa makin berlapis-lapis pula rezeki yang didapatkan. Unik ya? Segarnya es cendol pasti sering dijumpai. Belakangan, minuman tradisional ini kurang peminatnya karena kalah popularitas, fams. Padahal, cendol ini mewakili Indonesia sebagai 50 minuman terlezat di dunia, versi Asian Go, fams. Kalau dari CNN Internasional, pada tahun 2018, cendol punya predikat sebagai makanan manis penutup alias dessert terbaik dunia. Keren kan? Kalau mau yang unik, ada cake cendol nih, fams. Karena berlapis, dibutuhkan 3 loyang cake, panggang sekitar 25 menit. Sambil nunggu matang, kita buat nih kuah santannya. Tinggal hias dari bagian bawah cake dengan buttercream, kuah santan, dan gula air cair. Disusul cendol dan nangka. Tiba dengan cake, fams. Hias lagi deh. Seru ya? Gak kalah unik lagi.
enak ya. Pagi-pagi disuguhin kopi. Kalau belum ngopi, buruan deh bikin sendiri. Jangan lupa sama cemilannya, biar makin lengkap. Iya kan? Nah, kalau udah 30 menit, saatnya Jorici pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, Fems. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.